Berusia 19 tahun, saat banyak orang sibuk mengejar mimpi, menikmati masa muda, dan merasa tubuhnya masih kuat segalanya, seorang perempuan justru harus bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah. Bukan karena penyakit bawaan sejak lahir, tapi karena gaya hidup yang dulu ia anggap biasa saja. Kisah ini datang dari Meria, pemilik akun TikTok Meria Marta, yang ceritanya viral dan jadi pengingat keras bagi kita semua, terutama perempuan muda. Meria dengan jujur membagikan kenyataan hidupnya. Di saat teman-temannya sibuk kerja, nongkrong, liburan, dan merencanakan masa depan, ia harus duduk diam berjam-jam, terhubung dengan mesin dialisis. Teman-teman, ini yang disebut dengan mesin hemodialisa, mesin pencuci darah. Cara kerjanya, darah dari tubuh pasien akan ditarik oleh pompa dengan kecepatan tertentu lalu dialirkan ke alat bernama dialiser. Dialiser adalah tabung kecil berisi ribuan serat halus yang berfungsi menyaring. Di dalam dialiser, darah akan bertemu cairan khusus yang disebut cairan dialisat. Cairan ini berisi komposisi elektrolit mirip plasma darah normal, sehingga menarik keluar zat limbah dan sisa metabolisme seperti ureum dan kreatinin. Zat limbah itu kemudian dibuang ke belakang mesin menuju saluran pembuangan. Darah bersihnya akan masuk ke bubble trap agar tidak ada gelembung udara yang masuk ke tubuh pasien. Setelah itu darah bersih langsung dialirkan kembali ke tubuh pasien. Dan siklus ini terus berlangsung dan berulang selama 5 jam. Jadi semoga setelah melihat ini teman-teman menyadari bahwa mesin cuci darah buatan Sang Maha Pencipta hanya sebesar kepalan tangan. Sedangkan mesin cuci darah buatan manusia itu sebesar kulkas. Dalam salah satu unggahannya, ia menulis, "Aku masih muda. Teman-temanku sibuk ngejar mimpi. Sementara aku, minggu ini harus balik lagi ke rumah sakit buat cuci darah. Bukan karena penyakit bawaan, tapi karena gaya hidup yang dulu aku anggap normal." Sebelum gagal ginjal datang, hidup Priam terlihat seperti kehidupan banyak anak muda lainnya. Minuman manis, kopi susu, minuman kemasan, jadi teman sehari-hari. Air putih diminum. Kalau ingat, makanan praktis seperti mie instan dan ayam goreng crispy sering jadi pilihan. Nongkrong lama, main ponsel, tertawa bersama teman, sampai lupa waktu. Bahkan menahan pipis karena malas ke toilet dianggap hal sepele. Tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal. Rasa perih saat buang air kecil, nyeri di pinggang yang datang dan pergi. Tapi semua itu diabaikan. Meria tetap beraktivitas, tetap merasa dirinya kuat, dan terus menenangkan diri dengan pikiran, masih muda, nanti juga sembuh sendiri. Tanpa disadari, tanda-tanda itu adalah gejala infeksi saluran kemih, karena sering diabaikan dan tidak ditangani dengan serius. Infeksi tersebut berkembang, menjadi kronis, dan perlahan merusak ginjalnya. Ginjal tidak rusak dalam semalam. Kerusakan itu datang dari kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Kini, rutinitas Meria berubah total. Mesin dialisis, rasa lelah yang tak kunjung hilang, dan kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi sama. Dari pengalaman pahit itulah, ia memilih berbagi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Pesannya sederhana tapi dalam. Jangan merasa kebal hanya karena masih muda. Minuman manis, junk food, dan kebiasaan menahan pipis mungkin terlihat sepele sekarang, tapi dampaknya bisa mengubah hidup selamanya. Jangan menunggu penyesalan datang di usia yang seharusnya masih bebas dan penuh rencana. Kisah ini menjadi pelajaran penting, khususnya bagi perempuan muda. Kesehatan bukan sesuatu yang bisa ditunda. Ia adalah investasi jangka panjang. Hal-hal sederhana justru punya peran besar. Cukup minum air putih setiap hari, memperhatikan pola makan, mengurangi makanan instan dan tinggi gula, serta tidak menahan buang air kecil. Pemeriksaan kesehatan rutin juga penting, karena banyak penyakit datang tanpa gejala besar di awal. Meria juga mengingatkan bahwa perempuan seringkali terlalu sibuk mengurus pekerjaan, target, dan orang lain, sampai lupa merawat diri sendiri. Padahal, menjaga kesehatan adalah bentuk cinta paling dasar pada diri sendiri. Dengan tubuh yang sehat, mimpi bisa dikejar lebih lama. Meski harus menjalani cuci darah, Meria memilih tetap optimistis. Ia masih bisa tertawa, berbagi cerita, dan memberi manfaat lewat pengalamannya. Baginya, ini bukan akhir, tapi awal untuk hidup yang lebih sadar dan peduli pada tubuh sendiri. Kisah Meria adalah pengingat untuk kita semua. Dengarkan sinyal tubuh, jangan meremehkan kebiasaan kecil, dan mulai jaga kesehatan sejak sekarang. Semoga Meria diberi kekuatan,
kesabaran dan kesembuhan. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga agar kita semua, khususnya perempuan muda, bisa hidup lebih sehat, lebih panjang, dan tetap punya kesempatan mengejar mimpi tanpa harus terlambat menyadarinya. Usia berapa mayoritas sekarang? Sekarang 30-an itu banyak. 40 itu sudah kayak menjadi penghuni tetap. Cuci darah. Kenapa kok bisa anak muda sekarang malah jadi gagal ginjal tuh prosesnya gimana itu? Teman saya yang dari Belanda, yang dari Leiden, saya ajak ke sini, ke Indonesia. Dia kan 8 hari di sini. Terus hari ke-8 saya tanyain, kira-kira menurutmu apa yang membuat dia pasiennya muda-muda? Yang pertama, kelihatannya makanmu. Jadi begitu dia datang di sana, dia disambut dengan 1 hari itu bisa 4 kotaan dan 3 makan besar. Di Belanda, pagi itu yogurt tok. Siangnya makan salad, terus protein. Terus habis itu malam yogurt. Itu pertama. Jadi dietnya. Dan dia ngomong terlalu asin atau terlalu manis. Terus yang kedua dia ngomong, aktivitas fisikmu kok kurang banget. Lihat orang motoran kemana-mana, itu kan kayak semut lah di jalanan. Begitu kita ke luar negeri, sepeda, ngepit, atau jalan kaki. Yang ketiga, kamu kok di sini tidurmu malam terus? Karena apa? Di sana tidur, toko-toko tutup jam 6, jam 7 malam. Di kita sampai jam 10 malam. Kita itu jam 10 malam plus nasi goreng dan mie goreng pada saat malam. Terus yang keempat, stressful, Pak. Kalau saya sih ngomongnya ke pasien saya, ngomongnya, Bapak mending besok dapat uang banyak, terus habis itu sakit, terus nggak bisa kerja lagi, atau Bapak work-life balance-nya ada.